Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership. Dalam bahasa Arab disebut ziyamah atau imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifat dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi mobilitas, mengarahkan, mengkoordinasikan motif-motif, dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Menurut Brunanus, yang dikutip Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen, seorang pemimpin dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, memberi arahan. Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dan upaya pencapaian tujuan. Dan yang kedua, agen perubahan. Seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan pada lingkungan eksternal. Untuk itu, pemimpin harus mampu mengantisipasikan perkembangan dunia luar, serta menganalisis implikasi terhadap organisasi, menetapkan visi yang tepat untuk menjawab hal yang utama dan prioritas atas perubahan tersebut, mempromosikan penelitian, serta memberdayakan karyawan menciptakan perusahaan-perusahaan yang penting. Selanjutnya, pembicara. Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi organisasi merupakan penasihat negosiator organisasi dari pihak luar agar memperoleh informasi dukungan, ide, dan sumber daya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Dan yang terakhir, pembina. Pemimpin adalah pembina tim yang memberdayakan individu-individu dalam organisasinya dan mengarahkan perilaku mereka sesuai visi yang dirumuskan. Dengan kata lain, dia berperan sebagai mentor yang menjadikan visi menjadi realitas. Jika dilihat dalam kaitannya dengan ajaran Islam, kepemimpinan berarti kegiatan memimpin, mengarahkan, dan menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kemampuan mereka sendiri ke dalam lingkungan orang-orang yang memimpin dalam upaya untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman, yaitu sumber dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pemimpin yang ideal yang memiliki pemimpin Islam adalah hasrat untuk semua orang, karena pemimpin ini akan membawa organisasi, pendiri, dan oleh karena itu pemimpin mutlak diperlukan untuk kebaikan rakyat. Kepemimpinan Islam pada dasarnya yaitu pondasi tauhid, pondasi kesetaraan manusia, pondasi persatuan Islam, pondasi nasihat tentang konsensus atau kedaulatan rakyat, dan yang terakhir dasar keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Adapun fungsi dalam kepemimpinan Islam, menurut Ahmad Ibrahim, dalam fungsi atau peran kepemimpinan Islam jelas berbeda dengan fungsi kepemimpinan pada umumnya. Berikut fungsi kepemimpinan dalam Islam adalah yang pertama, kepemimpinan dalam Islam bersifat pertengahan, selalu menjaga hak dan kewajiban individu serta masyarakat dalam prinsip keadilan, persamaan, tidak cenderung terhadap kekerasan dan kelembutan, tidak sewenang-wenang, dan berbuat aniaya. Yang selanjutnya, pemimpin yang konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan kemuliaannya,
dan menyertakan dalam setiap persoalan krusial, memperlakukan dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang konsen terhadap kehidupan rakyatnya dan tidak membedakan mereka kecuali berdasarkan beban tanggung jawab seorang pemimpin. Adapun kategori pemimpin, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau membebaskan pemimpin melalui pengikut mereka dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum, menurut Laksamana, pemimpin dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, seorang pemimpin yang pintar sekali dalam memahami masalah. Yang kedua, pemimpin yang tidak memahami masalah sama sekali, pemimpin yang tidak memiliki exposure dan kapasitas biasanya menyerahkan masalahnya kepada bawahannya. Dan yang ketiga, pemimpin yang setengah-setengah, yang di satu sisi ia tidak percaya kepada pembantunya dan di sisi lain ia sendiri juga ragu-ragu setiap kali menghadapi masalah. Kategori kepemimpinan dikategorikan berdasarkan tipe-tipe dan bentuk-bentuk kepemimpinan yang ada di mana setiap orang dipersilakan menjadi pemimpin asalkan memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditentukannya sebelum berdasarkan aturan yang dibuat oleh organisasi dan melalui seleksi dan persaingan. Jadi, keberhasilan suatu pemimpin di sini ditentukan oleh sejauh mana organisasi bisa menyeleksi seseorang agar orang tersebut terseleksikan secara kualitas dan diperkirakan dapat menyelesaikan masalah di kemudian hari. Sifat kepemimpinan Islam. Menurut Ahmad Ibrahim, dalam buku Manajemen Syariah mengatakan bahwa seorang pemimpin yang beriman harus memiliki sifat-sifat yang mulia yang tertanam dalam jiwanya agar dapat menjadi pemimpin yang bisa dijadikan panutan untuk bawahannya. Sifat-sifat tersebut antara lain adalah: yang pertama, akidah. Seorang muslim ketika pemimpinan, ia ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penciptanya. Ia memberi kepadanya kemampuan-kemampuan untuk memimpin. Maka sudah menjadi kewajiban untuk memimpin sesuai dengan perintah ciptaannya, menuju tujuan-tujuan yang telah ditentukannya olehnya sesuai dengan aturan-aturan dan batasan-batasan yang telah digariskan. Dan yang kedua, ketaatan. Keteladanan adalah Rasulullah SAW yang telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah-Nya jika kita benar-benar mencintai. Dan yang selanjutnya, kebersihan hati. Pemimpin harus konsisten dalam setiap tindakannya. Ia merupakan panutan bagi yang lain. Konsisten berarti senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip dalam semua keadaan. Konsisten adalah semangat bekerja dan berkorban. Beberapa karakter yang dimiliki Rasulullah SAW sebagai pemimpin adalah sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Tipe-tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan Islam. Tipe kepemimpinan sering disebut perilaku kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai perilaku pemimpin dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sesuai dengan gaya kepemimpinan seseorang. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku yang digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau orang yang sedang dipimpin agar tercapainya suatu tujuan. Ada beberapa macam gaya kepemimpinan, di antaranya akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis disebut juga kepemimpinan diktator atau direktif. Orang yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan para karyawan.
yang harus melaksanakannya atau karyawan yang dipengaruhi keputusan tersebut. Dalam kepemimpinan otokratis, pemimpin bertindak sebagai diktaro terhadap anggota atau bawahannya. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya atau tipe kepemimpinan ini dikenal pula dengan istilah kepemimpinan konsultatif atau konsensus. Gaya yang ketiga, gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki kekuatan energi karena mempunyai pengaruh yang sangat besar. Adapun kesimpulan dari teori kepemimpinan dalam Islam yaitu kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership, sedangkan dalam bahasa Arab disebut ziyamah atau imamah. Dalam era seperti sekarang, sosok pemimpin memiliki beberapa gaya dalam melaksanakan sebuah organisasi atau lembaga. Di antaranya otokratis, demokratis, dan karismatik. Setiap gaya kepemimpinan tentunya memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing. Namun, dalam Islam sendiri sudah ditentukan batas atau kategori kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang ideal yang memiliki pemimpin Islam adalah hasrat untuk semua orang. Karena kepemimpinan ini akan membawa organisasi pendiri dan oleh karena itu pemimpin mutlak diperlukan untuk kebaikan rakyat. Beberapa aspek yang dijadikan patokan sebagai kategori kepemimpinan yang baik dalam Islam adalah kebersihan hati, tingkat ketaatan, dan akidah. Sementara menurut Sufyan S. Harahap, Rasulullah SAW merupakan sosok pemimpin dengan beberapa karakter utama yang bisa dijadikan contoh. Beberapa sifatnya yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kamu baru lulus SMA atau SMK? Masih bingung mau menentukan kuliah di mana? Atau bahkan galau antara kerja atau kuliah? Kita punya solusinya. Mari kuliah di UIN Metro. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang